Pertanyaan dari Mbak Sarasnoya. Guru mengajar 3 tahun lebih, aktif mengajar sampai sekarang, sudah masuk pendataan non ASN, tapi belum masuk Dapodik, apakah memenuhi syarat untuk mendaftar? Bisa, karena tadi kriterianya adalah XP1, SK2, guru non ASN yang terdata BKN, ya, sekalipun belum masuk Dapodik, tapi dia kalau sudah ke data BKN bisa. Khusus untuk pelamar yang nanti melamar pada JF guru, secara sistem sudah akan terfilter, ya. Kalau yang bersangkutan memasukkan NIK dan kemudian bisa mendaftar, maka yang bersangkutan masuk dalam kategori kriteria tadi. Tapi kalau memasukkan NIK pada saat mendaftar, ternyata tidak bisa mendaftar atau NIK-nya kekunci, berarti secara sistem sudah memfilter yang bersangkutan tidak masuk dalam kriteria pelamar guru. Ngoten nggih? Secara sederhananya seperti itu. Kalau P3K guru sudah terfilter dari sistem langsung, by NIK tadi. Kemudian pertanyaan selanjutnya, itu ya. Dari DPMP-TSP, tadi prioritas adalah THK 2. Ketika THK 2 melamar di instansi lain dan nilainya peringkat 2, apakah masih prioritas atau nilai yang tertinggi? Nah, ngeten, melihat dari jenis P3K yang dilamar. Ini P3K teknis berarti nggih. Kalau P3K teknis itu selama masih dalam instansi Pemkab Pati mau berpindah OPD, kalau dia termasuk dalam THK 2 dan terdata BKN, dengan catatan terdata BKN dan aktif mengajar, itu menempati urutan pertama kelulusan. Tapi pengalaman sebelumnya yang P3KJF nakes ya, di sistem itu memfilter apakah saya ini THK, apakah saya ini non ASN biasa. Itu sistem meminta. Kalau dia THK, maka silakan masukkan nomor THK-nya. Jangan sampai rekan-rekan non ASN yang THK ini terdata BKN ketika daftar tidak memilih sebagai THK. Maka sistem akan membaca bukan THK. Sekalipun dia faktanya THK, karena di sistem tidak dibaca THK, karena tidak memasukkan nomornya, yo gak masuk dalam skala pertama, berurutan pertama. Sehingga nanti mau dipastikan betul teman-teman THK ini kan sebagian besar sudah usianya sudah ya di atas 35 lebih ya, atau bahkan 40-an ya. Itu dipastikan betul dipandu. Nih, kalau kesulitan silahkan bisa eh, di Kasubag Umpek atau di BKPSDM nanti kalau dibuka ruang untuk apa namanya fasilitasi. Kemudian selanjutnya, apakah ada afirmasi khusus bagi tenaga teknis non ASN yang memiliki sertifikat fungsional pustakawan? Ini melihat karena P3K di tahun ini itu kan ada regulasi terbaru. Kalau dulu itu P3K hanya dapat untuk mengisi jabatan fungsional, tahun ini bisa melamar ataupun diisi dari jabatan pelaksana. Tergantung teman-teman non ASN ini mendaftar di jabatan P3K teknis untuk jabatan fungsional atau P3K teknis untuk jabatan pelaksana. Kalau di jabatan pelaksana itu tidak perlu memerlukan sertifikat atau nanti misalnya ada disyaratkan sertifikat itu melihat atau melamar di JF tenaga apa namanya fungsional misalnya tadi ya, jabatan fungsional untuk jabatan teknis. Dilihat jabatannya itu mensyaratkan untuk sertifikat atau tidak. Nanti dilihat ya. Tadi ada pertanyaan ya, di mana kita bisa melihat kita terdata BIS BKN atau tidak. Tentunya teman-teman non ASN yang sudah bekerja dan di tahun 2022 itu melalui fase di mana melakukan ada pendataan, itu kan mereka yang sudah terdata tentu akan punya nomor register.
Silakan itu diingat-ingat nomor registernya masing-masing. Kalau yang nggak kedata tentunya nggak punya nomor register. Begitu Pak. Ya, jadi teman-teman non ASN yang kedata BKN tadi, yang masuk kriteria bisa mendaftar itu, silakan diingat-ingat kembali karena yang mendaftar itu kan pribadi masing-masing waktu itu. Sampai dengan selesai, upload segala macam. Sampai dengan diunduh nomor register itu. Itu masing-masing non ASN akan berbeda nomor registernya. Karena sampai dengan sekarang belum ada BIMTEK terkait bagaimana teknis pendaftaran, sehingga nanti saya tidak bisa menjelaskan, tapi perlu kiranya dipersiapkan nomor registernya masing-masing untuk bisa melihat klasifikasi atau kriteria pelamar tadi. Ya. Apakah THL Nakes di instansi TNI Polri bisa daftar di Pemda? Tidak bisa, ya, tidak bisa. Karena yang bisa daftar itu ya di mana dia tempat bekerja. Kalau instansi Pemka Padi ya berarti melamarnya di Pemka Padi. Kalau dia itu di instansi TNI Polri, ya melamarnya di instansi TNI Polri seperti itu. Bagaimana untuk tenaga teknis non ASN di Puskesmas? Ternyata tidak ada formasi di instansi kesehatan, boleh mendaftar di dinas lain. Boleh dengan catatan ya, dengan catatan memenuhi persyaratan baik itu kualifikasi pendidikannya ataupun pengalaman kerja yang dibuktikan dari pimpinan unit kerja. Dulu mendaftar sebagai penjaga sekolah dalam pendataan non ASN database. Nanti pendaftaran P3K daftar administrasi sekolah karena ijazah SMA apakah bisa? Nanti melihat di sistem ya, nanti melihat di sistem karena sampai dengan sekarang dari panitia seleksi daerah belum ada apa namanya diklat ataupun pelatihan kaitannya untuk teknis pendaftaran. Kemudian ini, apakah tenaga teknis pengalaman kerja, apakah tenaga teknis pengalaman kerja harus sesuai dengan tupoksi yang diajukan oleh UPT yang dilamar? Sebagai contoh tenaga admin keuangan, apakah TU keuangan bisa? Ya kalau di formasinya ada dibuka misalkan di P3K teknisnya bisa saja ya, selama tadi ijazahnya mendukung. Misalnya pengalaman kerjanya mendukung tapi ijazahnya nggak mendukung ya nggak bisa. Jadi dua persyaratan dia harus terpenuhi. Sudah nggih? Saya ulang lagi, untuk bisa melamar P3K itu minimal adalah 20 tahun dan maksimal adalah N-1 sebelum masa BUP. Sebelum masa BUP tergantung jabatan. Kalau jabatan teknis ya, mau itu JF atau pelaksana, itu usia BUP-nya 58, maka N-1-nya maksimal adalah 57 saat daftar. Kalau guru berarti usia BUP-nya adalah 60, maksimal mendaftarnya adalah 59 N-1. Jika pada kebutuhan formasi tidak ada, tidak sesuai dengan lulusan, apakah tidak bisa ikut tes? Bisa ikut tes asal memenuhi kriteria. Kalau misalkan sobek-sobekin delalah nggak ada kualdiknya, bisa kemudian downgrade misalnya. Tapi ya kembali pilihan ada di masing-masing teman-teman non ASN. Misalnya dia ijazahnya sarjana, ternyata sarjana yang dimiliki itu tidak ada di jabatan yang dibuka, downgrade ke SMA misalnya. Bisa. Jadi untuk P3K tahun ini itu tidak dibuka untuk umum. P3K tahun 2024 itu secara khusus adalah menyelesaikan tenaga non-ASN. Tidak ada dibuka kayak tahun 2023, misalkan 80% untuk non-ASN, 20% untuk umum. Tidak ada, jadi 100%-nya adalah untuk non-ASN yang sudah bekerja di instansi pemerintah dengan kriteria-kriteria tadi.